Brenda Entias dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya lagi ada tugas mata kuliah psikologi tentang komunikasi interpersonal. Jadi di sini saya mau wawancara Ibu sedikit tentang keseharian Ibu di sini. Kalau Ibu berkenan, apakah saya bertanya sedikit? Oke. Baik, Ibu dengan siapa dan perbedaannya apa sih? Desi, Ibu sebagai tenaga PLP di laboratorium kimia, tepatnya di lab analika. Ibu sudah berapa lama bekerja di sini? Ibu dari tahun 1999, berarti udah 26 tahun ya? Nah, 27 ya, 27 tahun Maret besok. Maret berikutnya. Lumayan lama. Ya, kalau kesehariannya Ibu mengerjakan apa di sini? Sebagai PLP, pekerjaan Ibu melayani mahasiswa untuk praktikum. Nah, itu tuh terdiri dengan mahasiswa penelitian, mahasiswa pendidikan yang lagi tugas akhir, mahasiswa yang praktikum untuk pendidikan. Terus ada juga dari melayani pihak luar pengukuran sampel. Jadi agak cukup sibuk ya? Lumayan sibuk karena satu angkatan itu ada 6 kelas untuk mahasiswa non kependidikan, mahasiswa NK kan, jadi mereka ada beberapa jenis praktikum di lab Ibu. Lumayan sibuk lah, tiap hari itu pasti ada praktikum. Selama bekerja di sini ada nggak pengalaman atau mungkin kejadian unik di sini? Kejadian unik kalau berhadapan dengan mahasiswa, semua mahasiswa unik. Tiap tahunnya pasti ada aja yang kejadian yang kadang lumayan menguras emosi gitu. Yang paling membuat deg-degan pernah kejadian di lab kami, karena zat-zat kimia nih ada yang mudah terbakar, jadi pernah kami mengalami kebakaran dulu alatnya itu 2 tahun yang lewat. Kan ada yang netes ke penganas, ke pemanas untuk larutan proses destilasi kalau Ibu nggak salah. Jadi ada yang netes alkohol, netes ke sumber air panas, jadi mercik lah, lumayan gede sampai ke plafon. Nah, itu kami deg-degan, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Kalau menurut Ibu, mahasiswa di kampus ini seperti apa? Mahasiswa di kampus ini, kalau Ibu mengamati yang khusus kimia aja, karena Ibu berhadapan sehari-hari ya dengan mahasiswa kimia banyak kan. Dari tahun 99 sampai 2006 nih Ibu lihat yang makin kurang dari tahun ke tahun tuh rasa peduli mereka, baik peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, atau peduli terhadap diri sendiri ya, karena mungkin udah sibuk dengan smartphone ini kan, jadi agak kurang, respect pun agak kurang. Kalau masih makin tahun itu makin dari skala 10 sampai 1 makin menurun grafiknya. Contohnya aja, misalnya nih mau praktikum, aturannya udah jelas tuh, nanti mereka dengan santai aja melanggar aturan. Jadi agak menurun lah rasa disiplin juga, kepeduliannya juga, empati juga. Itu kayaknya yang Ibu amati, itu yang makin hari makin berkurang grafiknya, makin menurun grafiknya. Terakhir Ibu, ada pesan atau saran nggak untuk kami mahasiswa di kampus ini? Kalau pesannya semuanya berkesannya. Nah, kalau pesannya itu kalau bisa
ke depannya tuh lebih aware lah dengan sekeliling. Setidaknya waktu di dalam lokasi kampus lebih bisa tangkap dengan keadaan sekeliling. Kayak gitu aja pesannya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Ini sangat amat membantu untuk tugas kami. Semoga ini selalu sehat dan lancar dalam bekerja. Amin. Perkenalkan, saya Gracia Stefani dengan NIM 25060067. Rangkuman video tersebut merupakan mahasiswa mewawancarai salah satu tenaga didik di UNP dengan menanyakan nama dan pekerjaan di UNP sebagai apa. Selanjutnya, mahasiswa menanyakan hal unik yang pernah terjadi di UNP, bagaimana karakter mahasiswa dari tahun ke tahun, dan pesan untuk mahasiswa. Berdasarkan video wawancara tersebut, analisis proses komunikasi secara umum. Yang pertama, jenis komunikasi yang terjadi. Jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal secara langsung. Komunikasi ini bersifat dua arah, karena terdapat interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana keduanya saling memberi dan menerima informasi. Yang kedua, penerapan etika komunikasi. Mahasiswa sudah menerapkan etika komunikasi yang baik, seperti menggunakan bahasa yang sopan, tidak memotong pembicaraan narasumber, serta menunjukkan sikap menghargai. Hal ini terlihat dari cara bertanya yang terstruktur dan sikap tubuh yang menunjukkan perhatian. Yang ketiga, hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan yang terjadi antara lain gangguan lingkungan, seperti suara sekitar, serta hambatan psikologis seperti rasa gugup dari mahasiswa. Selain itu, terkadang terjadi perbedaan pemahaman atau kurang jelasnya pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, upaya mengatasi hambatan komunikasi. Mahasiswa berusaha mengatasi hambatan dengan cara mengulang pertanyaan, memperjelas maksud pertanyaan, serta menjaga fokus saat mendengarkan. Selain itu, mahasiswa juga berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar narasumber lebih terbuka. Yang kelima, hal yang perlu diperbaiki. Beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah peningkatan kepercayaan diri saat bertanya, memperjelas intonasi suara, serta membuat pertanyaan yang lebih terstruktur agar komunikasi menjadi lebih efektif. Yang keenam, kesimpulan efektivitas komunikasi. Secara umum, komunikasi yang dilakukan sudah cukup efektif, karena pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal penyampaian dan pengelolaan hambatan agar hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, analisis keterampilan mendengarkan aktif. Yang pertama, keterampilan mendengarkan aktif yang muncul. Mahasiswa menunjukkan beberapa keterampilan mendengarkan aktif seperti menjaga kontak mata, mengangguk sebagai tanda memahami, serta memberikan respon singkat seperti ya atau baik. Selain itu, mahasiswa juga mampu merangkum jawaban narasumber. Yang kedua, hambatan dalam mendengarkan. Hambatan yang dirasakan antara lain kurang fokus akibat gangguan sekitar, serta terkadang mahasiswa sudah memikirkan pertanyaan berikutnya sehingga kurang maksimal dalam menyimak jawaban narasumber. Yang ketiga, hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Mahasiswa perlu lebih fokus saat mendengarkan, tidak terburu-buru dalam merespon, serta meningkatkan kemampuan memahami isi pembicaraan secara menyeluruh. Selain itu, perlu lebih banyak memberikan feedback yang menunjukkan bahwa informasi benar-benar dipahami. Yang keempat, kesimpulan mendengarkan aktif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, mahasiswa sudah menerapkan mendengarkan aktif, namun belum maksimal. Hal ini karena masih terdapat gangguan fokus dan respon yang belum sepenuhnya menunjukkan pemahaman mendalam terhadap informasi yang diberikan narasumber. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.